Nama Sunan Bonang adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Wahda Cakrawati adalah gelar beliau. Diberikan karena menurut sejarah Sunan Bonang tidak menikah. Kenapa bisa diberi nama Sunan Bonang? Karena beliau sering mempergunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang, sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya, Bong Swihu alias Sunan Ampel. Kelahiran beliau itu di Tuban tahun 1465, anak kedua dari 4 bersaudara. Nama ayah beliau adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir 1401 di Campa. Lalu nama ibunya adalah Nyi Ageng Manila, istri pertama dari Sunan Ampel atau dengan nama lainnya yaitu Dewi Condrawati. Ia berasal dari kerajaan Islam Campa yang berada di sekitar Indochina dan Vietnam. Silsilah dari Sunan Bonang sampai ke Nabi Muhammad SAW. Pertama Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, bin Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, bin Ibrahim As-Samarqandi, bin Husain Jamaluddin Akbar, bin Ahmad Jaluddin Khan, bin Abdullah Khan, bin Abdul Malik Al-Muhajir, bin Alawi Amil Faqih, bin Muhammad Sohib Mirbaf, bin Ali Kholil Khosam, bin Alawi Athoni, bin Muhammad Sohibus Saumi'ah, bin Alawi Awal, bin Ubaidullah, bin Muhammad Syahril Ali Zainal Abidin, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama istri Sunan Bonang adalah Dewi Ira Putri Raden Jaka Kendar. Istri Sunan Bonang adalah saudara kandung dari Sunan Ampel. Putri Cempo sebelum menikah sudah meninggal karena ada penyakit yang dihadapi. Anak Sunan Bonang sebagai berikut. 1. Dewi Ruhil. Dewi Ruhil merupakan anak Sunan Bonang dan istri dari Sunan Kudus. Sunan Bonang menikahkan anaknya dengan Sunan Kudus. Dewi Ruhil memiliki gelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. 2. Jayeng Katon. Jiwo Suto atau Jayeng Katon adalah salah seorang tokoh legendaris Ujung Pangkah, putra Sunan Bonang. Beliau seorang ulama yang memiliki ilmu kedikdayaan tingkat tinggi. Panggilan dari Jayeng Katon adalah Jiwo Suto. 3. Jayeng Rono. Perannya Jayeng Rono ditugasi Sunan Bonang untuk menemani kakaknya berdakwah karena Pendel Wesi, anak Jayeng Katon, putranya masih kecil. Jayeng Rono orang yang ahli beragama, bertirokat, dan halus budi pekertinya baik turut katanya, mengurangi dahar dan sare, makan dan tidur, selalu bekerja siang malam. Orang Jawa menyebutnya apambek pandita halus layaknya pendeta. Setelah kurang berhasil mengemban dakwah di Kediri, Sunan Bonang lantas bertolak ke Demak atas panggilan Raden Patah untuk menjadi Imam Masjid Agung Demak. Kemudian berkaitan dengan dakwahnya syiarnya yang gagal di Kediri, Sunan Bonang mulai memanfaatkan wahana kesenian dan kebudayaan dalam pendekatan dakwahnya guna lebih menarik simpati masyarakat. Dari situlah Sunan Bonang memulai kembali dakwahnya.
serta sesuai dengan perintah ayahnya. Sunan Bonang diperintahkan untuk berdakwah di daerah Bonang, Tuban. Daerah inilah yang menjadi asal-usul namanya. Selama masa dakwahnya di Tuban, Sunan Bonang mendirikan pusat dakwah agar lebih mudah dalam menyebarkan agama Islam. Tempat dakwah tersebut menyesuaikan adat Jawa yang hingga saat ini dikenal dengan nama pesantren. Perjalanan pendidikan Sunan Bonang. Setelah mendapat pengajaran dari ayahnya yaitu Sunan Ampel sedari kecil, Sunan Bonang melanjutkan pendidikannya saat masih menginjak usia remaja ke tanah seberang yaitu negeri Pasai, Aceh sekitar tahun 1482 Masehi. Beliau beserta Raden Paku atau yang kita kenal dengan nama Sunan Giri menuntut ilmu di Malaka, Aceh sebagai syarat dari Sunan Ampel atau ayahnya agar bisa melanjutkan pendidikannya di Tanah Suci kelak. Di Malaka, mereka belajar kepada seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Ishaq, yang dimana merupakan ayah kandung daripada Sunan Giri. Namun uniknya, Sunan Giri tidak tahu bahwa yang menjadi gurunya pada saat itu ialah ayah kandungnya, karena belum pernah bertemu sejak kecil. Mereka banyak belajar mulai dari ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu laduni. Namun, tak hanya itu. Mereka juga belajar kepada para ulama besar yang menetap di negeri Pasai, seperti para ulama tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, Persia, ataupun Iran. Waktu pun berlalu sangat cepat, hingga mereka telah menghabiskan waktu 3 tahun lamanya belajar di sana. Tibalah waktunya untuk mereka melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Sesampainya di Mekkah, mereka berguru kepada para ulama yang mumpuni. Salah satu guru yang membimbing mereka bernama Syekh Arif Billah. Banyak sekali kitab yang diajarkannya, mulai dari kitab As-Siddiq, kitab-kitab karya Jalaluddin Rumi, Fadluddin Athar, Imam Ghazali, dan lain-lainnya. Hingga setelah 3 tahun lamanya menimba ilmu di Tanah Suci, mereka akhirnya kembali ke Tanah Jawa untuk mendakwahkan apa saja yang mereka telah pelajari. Dakwah yang pertama kali Sunan Bonang lakukan. Setelah menempuh pendidikan yang panjang, Sunan Bonang melaksanakan dakwah pertama kalinya di daerah bernama Kediri. Bisa dibilang, dakwah yang dilakukannya pada saat itu merupakan sebuah kegagalan. Mengapa demikian? Hal ini karena pada saat tersebut Sunan Bonang melakukan dakwah dengan cara kekerasan. Seperti yang tercatat dalam Babad Dahak Kediri tahun 1548 Masehi, dijelaskan bahwa Sunan Bonang pernah menghancurkan arca-arca yang dipuja oleh masyarakat Kediri. Selain itu pula, Sunan Bonang pernah mengubah aliran sungai Brantas agar daerah-daerah yang menolak ajarannya dan juga dilintasi oleh sungai tersebut kekurangan air. Hal ini mengakibatkan Sunan Bonang menghadapi resistensi dari masyarakat Kediri yang berupa konflik. Adapun dua tokoh utama yang kala itu sangat menentang Sunan Bonang adalah Ki Buto Lecaya serta Nyai Plencing, yang notabene merupakan penganut dari ajaran Bhairawa Bhairawi. Strategi dakwah Sunan Bonang. Pertama, mendirikan pondok pesantren di Tuban. Kelak akan mendidik para tokoh-tokoh Islam di seluruh Jawa. Misalnya salah satu wali songo yaitu Raden Said atau Sunan Kalijaga. Beliau sering berdakwah menggunakan wayang dan alat musik bonang.
dengan gending dan tembang yang berisikan pesan-pesan Islami. Sunan Bonang juga menyebarkan Islam dengan seni sastra berupa suluk atau lagu. Contohnya, suluk wijil, suluk guntur, gita suluk latri, suluk khalifah, suluk jebeng, dan gita suluk wali. Kisah-kisah inspiratif dan karomah. Sunan Bonang merubah pohon aren menjadi pohon emas saat sang Sunan bertemu dengan muridnya, yaitu Beranda Lokajaya atau Sunan Kalijaga. Sunan Bonang pernah menaklukkan Kebon Danu, seorang pemimpin perampok dan anak buahnya, hanya menggunakan tembang dan gending dharma dan mocopat. Sunan Bonang dapat menjembah menjadi 4 bahkan 5 orang dengan sosok yang sama. Sosok itu kemudian mengepung Lokajaya yang hendak berniat jahat. Mendapati lawannya berevolusi menjadi banyak, sontak saja ia berlari. Karya dan peninggalan. Mengubah nuansa gamelan Jawa menjadi nuansa Islam. Yang kedua, menulis kitab tasawuf Tanbihul Ghafilin. Yang ketiga, membuat tembang Tombo Ati. Yang keempat, membuat suluk. Contohnya, suluk wijil, suluk khalifah, suluk kadaresan, suluk regol, gita suluk latri, suluk regol, suluk wariat, suluk pipiringan, gita suluk linglung, gita suluk jebang, dan gita suluk ing aeu. Yang kelima, membuat prosa. Misalnya seperti Pitutur Sunan yang ditulis dalam bentuk diskusi selang seorang guru sufi dan murid yang sangat tekun. Peninggalan. Yang pertama, Masjid Astana Bonang, kedua makam Sunan Bonang, ketiga pendopo. Keempat, benda antik. Contohnya tempayan, peti batu, pipisan, dan yoni. Kelima, batu bekas tempat bersujud Sunan Bonang. Yang keenam, ilmu tasawuf. Meski sudah berusia lanjut, Sunan Bonang terus melakukan syiar agama Islam kepada masyarakat yang belum tersentuh ajaran agama Islam. Hingga pada tahun 1525 Masehi, Sunan Bonang wafat dikarenakan usia lanjutnya ketika beliau berdakwah. Menurut beberapa sumber, makam Sunan Bonang terletak di 3 tempat. Makam Sunan Bonang yang paling terkenal dan sering diziarahi oleh orang-orang terletak di Tuban, tepatnya di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Kelurahan Kutorejo. Lokasi kedua berada di sebuah bukit kemuning di Desa Bonang, di pantai utara Jawa, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Di kaki bukit itu, konon juga terdapat makam Sunan Bonang, tanpa cungkup dan tanpa nisan, hanya tertandai oleh tanaman bunga melati. Lokasi ketiga dari makam Sunan Bonang berada di Tambak Kramat, Pulau Bawean. Mungkin terlintas di pikiran kita, kenapa ya? Kok bisa makam Sunan Bonang itu ada di banyak tempat? Jadi, konon katanya, setelah Sunan Bonang wafat di Bawean, murid-muridnya yang di Tuban menghendaki agar Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. Tetapi, para santri di Bawean berpendapat sebaiknya dimakamkan saja di Bawean, mengingat lamanya perjalanan untuk menyeberangi lautan. Sementara itu, murid-murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan agar jenazah Sunan Bonang dimakamkan di dekat ayahandanya, yaitu Sunan Ampel, yang berada di Surabaya. Tidak hanya sampai di situ, dalam hal memberikan kain kafan pembungkus jenazah, para murid-murid Sunan Bonang pun tidak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus kain kafan oleh orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Singkat cerita, pada malam harinya, orang-orang Madura dan Surabaya
menggunakan ilmu sirep untuk membuat orang-orang Bawean dan Tuban menjadi mengantuk. Lalu, mereka mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakan yang tergesa-gesa, kain kafan jenazah itu tertinggal satu. Kemudian, kapal layar pun bergerak ke arah Surabaya. Tetapi, ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang digunakan untuk mengangkut jenazah Sunan Bonang tidak bisa bergerak. Sehingga, terpaksa jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara itu, kain kafan yang tertinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh khidmat. Dengan demikian, ada 2 jenazah Sunan Bonang, sehingga tidak ada lagi permusuhan di antara murid-muridnya. Makam yang dianggap asli adalah yang berada di kota Tuban, sehingga sampai sekarang makam itu banyak diziarahi oleh orang-orang dari segala penjuru tanah air.